Bab 5971. Sejak pencerahannya, Victoria tidak pernah meragukan dirinya sendiri seperti saat ini. Segala sesuatu di sekitarnya sepertinya menjebaknya di sini dengan belenggu. Meninggalkannya sama sekali tidak ada cara untuk membebaskan diri. Perasaan marah namun tidak berani meledak membuatnya merasa tenggorokannya tercekat. Dan duri di hatinya, membuatnya sengsara. Dan waktu masih terus berjalan menit demi menit. Pesawat yang disewa Pavel terbang cepat menuju perbatasan As-Kanada. Semakin dekat dan dekat ke bandara target. Namun, setengah jam telah berlalu. Masih ada 9 helikopter menunggu pemeriksaan di depan Victoria. Pada kecepatan ini, dibutuhkan setidaknya lebih dari 1 jam sebelum gilirannya tiba. Termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan. Pada saat dia menyelesaikan pemeriksaan, ketika izin lepas landas sudah didapat, pesawat juga harus mendarat. Oleh karena itu, yang kini dihadapkan pada Victoria adalah pertanyaan memilih salah satu dari keduanya. Atau, biarkan anggota Warriors dan bergegas dari luar untuk menyerbu bandara dan melihat apakah mereka bisa merebut si Fang Baozu. Tapi jika dia tidak ada, andalkan saja pengintai itu. Hasilnya mungkin hanya sebuah jalan keluar yang sempit. Atau, dia hanya bisa menunggu pesawatnya mendarat dulu. Mari kita lihat apakah militer AS dapat menemukan si Fang Baozu. Jika demikian, ia akan menunggu untuk merebutnya kembali dari keluarga Rothschild. Namun, pilihan ini juga disertai dengan banyak ketidakpastian. Keluarga Rothschild telah menggabungkan AI dan pengawasan kali ini. Dan kemampuan keamanannya telah ditingkatkan secara signifikan. Jika mereka mendapatkan si Fang Baozu dan ingin merebutnya kembali, mungkin tidak semudah itu. Tepat ketika Victoria tidak tahu harus memilih apa, Ethan diam-diam telah mendarat di bandara militer di pinggiran ibu kota. Dengan si Fang Baozuang dalam tahanannya. Untuk menyambut si Fang Baozu kembali ke negaranya. Darurat militer lengkap telah diterapkan di sini. Sejumlah besar personel bersenjata dan pakar terkemuka semuanya menunggu di sini. Ada juga peralatan deteksi modern 3-in-1 untuk menjamin keamanan tempat. Para pejabat mengetahui asal-usul dan latar belakang si Fang Baozuang. Dan akhirnya ia kembali setelah mengembara selama 200 tahun. Jadi mereka sangat mementingkan hal itu. Pesawat berhenti di hanggar. Ethan turun dari pesawat sambil memegang si Fang Baozu di kedua tangannya. Pakar arkeologi terkemuka sudah menunggu di sini untuk melakukan inspeksi menyeluruh. Beberapa fotografer khusus juga sudah lama bersiaga di sini. Mereka ingin terus merekam seluruh proses kepulangan si Fang Baozuang ke Tiongkok. Setelah serah terima selesai, pejabat tersebut juga akan menggunakan materi yang mereka ambil untuk secara resmi mengumumkan kembalinya si Fang Baozuang ke negara tersebut. Pejabat yang bertanggung jawab atas serah terima ini secara pribadi datang untuk menyambut Ethan di bawah tangga spiral pesawat dan berkata kepada Ethan, "Ten, Sun, sangat sulit bagimu untuk mengembalikan harta nasional kali ini." Ethan berkata dengan ekspresi serius. "Ini bukan kerja keras. Saya hanya mengantar harta nasional kembali ke negara ini. Itu adalah tugasku, dan itu juga merupakan kehormatan tertinggiku." Orang yang bertanggung jawab mengangguk sedikit, menunjuk beberapa ahli di sekitarnya, dan berkata, "Ten, Sun, ini adalah peneliti arkeologi terbaik di negeri ini. Mulai sekarang, saya akan bekerja sama dengan mereka untuk berpartisipasi dalam setiap aspek penyerahan harta nasional. Untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam prosesnya. Tolong awasi saya." Ethan mengangguk dan berkata, "Tidak masalah. Saya akan bersama Anda untuk menyelesaikan semua proses." "Baik," penanggung jawab menjawab, mengambil si Fang Baozu dari tangan Ethan. Dan kemudian menyerahkannya kepada ketua tim ahli. Selanjutnya, tim ahli mulai menggunakan peralatan yang telah disiapkan untuk melakukan inspeksi di tempat terhadap si Fang Baozuang. Ethan bertanya dengan prihatin, "Saya ingin bertanya atas nama para patriot yang secara anonim mengawal harta nasional kembali ke negara kali ini. Kapan kami bisa mengumumkan berita kembalinya si Fang Baozuang ke negara ini?" Orang yang bertanggung jawab berkata, "Selama dipastikan si Fang Baozuang memang diproduksi sejak dinasti Tang, pada dasarnya kami dapat yakin bahwa itu asli. Saat itu, kami akan mengirimkan materinya ke stasiun TV secepatnya."
Dan mereka akan mengumumkannya kepada publik dalam bentuk berita terkini. Oke, Ethan mengangguk, kalau begitu aku bisa yakin. Bab 5972. Beberapa menit kemudian, Ottawa, ibu kota Kanada. Charlie banyak mengobrol dengan Helena, dan hari sudah pagi. Dia terus memperhatikan ponselnya, menantikan menerima pemberitahuan berita tentang kembalinya si Fang Baozuan ke Tiongkok. Namun, sebelum berita itu diterima, dia menerima telepon dari Maria. Charlie berkata kepada Helena, saya akan menjawab teleponnya dulu. Helena sedikit mengangguk dan berkata dengan lembut. Ten, Wade, mohon luangkan waktumu. Aku akan membuatkanmu secangkir teh. Setelah itu, dia berdiri dan meninggalkan ruangan. Charlie menjawab telepon dan bertanya dengan senyum penasaran. Miss Lin, menelepon sepagi ini. Maria terkekeh dan berkata dengan lembut. Tuan, di sini sudah malam. Charlie berkata sambil tersenyum. Saya lupa tentang perbedaan waktu. Maria tersenyum dan berkata, Guru. Ada sesuatu yang perlu saya sinkronkan dengan Master. Saya ingin tahu apakah ini nyaman. Charlie berkata, lebih mudah. Nona Lin, tolong beritahu saya. Maria Said, saya mendengar bahwa Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat menggunakan kekuatan yang sangat besar untuk memerintahkan sebuah pesawat berbalik dan kembali ke Amerika. Apalagi pesawat itu disewa oleh Pavel Chen. Sekarang pesawat sudah mulai kembali. Hal ini harus dilakukan oleh Tuan Muda. Charlie bertanya dengan heran. Bagaimana Nona Lin tahu dengan jelas? Saya hanya tahu bahwa pesawat itu telah terbang. Tetapi saya tidak tahu bahwa itu telah diperintahkan untuk dikembalikan. Maria berkata dengan malu-malu, Guru, mohon jangan meremehkan saya. Saya punya beberapa koneksi. Ya, kata Charlie buru-buru. Nona Lin telah bekerja di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Jadi wajar jika dia memiliki koneksi yang kuat. Maria tersenyum dan berkata, ya, Ethan baru saja memberitahuku bahwa ibu kota telah mulai menguji si Fang Baozuan. Dan hasilnya akan segera tersedia. Setelah hasilnya keluar, saya khawatir keluarga Rothschild dan Victoria akan menjadi orang pertama yang menerima berita tersebut sekaligus. Charlie berkata, kalau begitu, menurutku Victoria akan sangat marah. Kali ini dia datang ke AS dengan sia-sia. Maria tersenyum, Tuan Muda benar. Victoria pasti akan sangat menderita kali ini. Sungguh sebuah pukulan, tapi kali ini saya menelepon Tuan Muda untuk mengingatkan bahwa saya menerima berita yang sangat tidak biasa. Keluarga Rothschild dalam semalam mentransfer model kecerdasan buatan paling populer di Amerika Serikat ke kombinasi peralatan pemantauan presisi tinggi yang secara tak terduga menghasilkan sistem pemantauan AI yang sangat kuat. Jika Anda berurusan dengan keluarga Rothschild di Amerika di masa depan, kamu harus lebih berhati-hati. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, sistem pemantauan AI macam apa itu? Maria memperkenalkan sistem pemantauan kepada Charlie secara mendetail di telepon. Charlie kaget saat mendengar itu. Dia juga sudah mengetahui tentang model AI sebelumnya. Namun dia tidak menyangka model tersebut akan begitu bermanfaat. Yang lebih penting lagi, hal ini dapat dipelajari dengan cepat sehingga dapat dilatih sesuai kebutuhan dalam satu malam. Sungguh menakjubkan dan agak luar biasa. Maria menambahkan, model AI ini menjadi semakin canggih. Pembelajaran dan analisis hanyalah fungsi utamanya. Fungsi lanjutannya adalah menghasilkan gambar dan video secara independen. Jika fungsi lanjutannya menjadi lebih matang dan perhitungan keseluruhan, kekuatan komputer terus meningkat. Saya yakin selama Anda memberikan naskahnya dan memberitahu siapa yang ingin Anda perankan, ia dapat menggunakan kekuatan superkomputer untuk secara otomatis menghasilkan gambar yang senyata aslinya. Film biasa memiliki 24 frame per detik. Film berdurasi 2 jam hanya membutuhkan total 170,000 frame. Selama daya komputasinya mendukung untuk menghasilkan 170,000 frame gambar. Lalu putar gambar-gambar ini dengan kecepatan 24 frame per detik. Tidak perlu ada orang yang benar-benar membuat film. Charlie menghela nafas, teknologi ini memang sangat kuat. Saya belum pernah memperhatikannya sebelumnya. Setelah itu, Charlie bertanya lagi.
Berapa banyak perusahaan yang memiliki teknologi ini sekarang? Maria Said, banyak perusahaan mengklaim bahwa mereka telah mengembangkan model AI yang sempurna. Tapi yang benar-benar dewasa dan tak tertandingi adalah yang dikendalikan oleh keluarga Rothschild. Setelah itu, Maria menambahkan, saya menelepon hanya untuk memberitahu tuan muda tentang masalah ini. Saya merasa benda ini akan memiliki kegunaan yang sangat luas di masa depan. Dan akan terjadi subversi revolusioner di banyak bidang. Ini mungkin tidak menghasilkan banyak uang, tapi pasti akan membuat perbedaan. Memainkan peran kunci di tempat-tempat penting, jika tuan muda memiliki kesempatan untuk mengambil kendali keluarga Rothschild kali ini. Sebaiknya kamu mencoba mengambil perusahaan ini dari mereka. Atau biarkan mereka diam-diam membuatkan satu set model seperti itu untukmu. Bab 5973. Charlie belum pernah mempelajari model AI sebelumnya. Namun setelah mendengar perkenalan Maria, dia sudah sedikit terharu. Kekuatan AI adalah ia tidak hanya memiliki kecerdasan dasar dan kemampuan berpikir logis tertentu. Namun yang lebih penting, hal ini bergantung pada komputer yang kuat serta daya dan penyimpanan superkomputer. Ia juga memiliki basis pengetahuan yang besar dan kekuatan komputasi yang kuat. Sebelum adanya AI, jika Anda ingin komputer membantu Anda menghitung lintasan penerbangan sebuah komet, Anda harus terlebih dahulu mengetahui cara menghitung lintasan penerbangan sendiri. Dan kemudian gunakan bahasa komputer yang dapat dipahami komputer untuk menulis serangkaian instruksi guna mengajari komputer cara menghitung lintasan penerbangan komet. Dan kemudian mengandalkan superkomputer untuk menjalankan perangkat lunak. Dan kemudian masukkan semua data yang relevan tentang komet tersebut. Dan kemudian superkomputer dapat menyelesaikan perhitungannya. Namun model AI, melalui pembelajaran berkelanjutan dan pembaruan basis pengetahuan manusia, telah mempelajari cara menghitung lintasan terbang komet. Ia bahkan dapat menghitung lintasan mortir, rudal balistik, rudal antar benua, dan bahkan lintasan penerbangan BULTANGKIS belaka. Oleh karena itu, Anda tidak perlu mengajarinya cara menghitung sedikit demi sedikit dalam bahasa yang dapat dipahami komputer. Anda hanya perlu menceritakannya saja, Anda ingin mengetahui lintasan terbang komet ini. Selama basis pengetahuannya memiliki data tentang komet ini, ini akan memberitahu Anda hasilnya, secara sederhana dan langsung. Charlie tidak menyangka model AI terbaik saat ini sebenarnya adalah industri keluarga Rothschild. Saat Maria mengingatkannya, dia memang sedikit tergoda. Meskipun ini dapat dianggap sebagai salah satu teknologi paling mutakhir di bidang internet. Tapi dia selama bisa memahami kebutuhan keluarga Rothschild, dia pasti bisa membelinya dari mereka. Jadi, Charlie tersenyum dan berkata kepada Maria, "Terima kasih, Nona Lin, karena telah mengingatkan saya." Setelah berita kembalinya si Fang Baozuang ke Tiongkok diumumkan, saya akan menunggu untuk melihat apakah lelaki tua dari keluarga Rothschild akan sangat terpengaruh. Jika saatnya tiba, biarkan Helena membantuku menjualnya pil penyebar darah dan penyelamat jantung. Jika tidak berhasil, saya akan menggantinya dengan pil peremajaan. Saya pasti bisa mendapatkan rangkaian model AI ini pada saat itu. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, "Jika kita bisa mendapatkannya, izinkan saya Helena membantu mendirikan perusahaan cangkang di Eropa Utara dan membangun server AI di Eropa Utara." Di satu sisi, hal ini dapat menghindari larangan penjualan AS. Dan di sisi lain, juga dapat menghindari pengawasan rahasia Amerika Serikat. Maria tersenyum dan berkata, "Berbicara tentang si Fang Baozuang, sebelum saya sempat memberitahu Tuan Muda. Ethan baru saja menelepon saya dan mengatakan bahwa proses penilaian telah selesai dan materi terkait telah dikirim ke stasiun TV. Diperkirakan akan siap dalam waktu sekitar 20 menit. Keluarga Rothschild menginvestasikan begitu banyak energi di New York untuk membendungnya. Mereka mengira si Fang Baozuang pasti ada di New York. Saat berita ini keluar, diperkirakan mereka dan Victoria akan runtuh." Charlie berkata, "Belum. Dia tahu situasi Victoria saat ini, tapi dia pasti tidak bisa memahaminya sekarang. Salah satunya adalah dia tidak tahu apakah Pavel sudah mati atau masih hidup. Dan alasan lainnya adalah dia tidak tahu apa yang terjadi dengan pesawat yang dikantongi Pavel. Apalagi si Fang Baozuang.
Di mana itu? Maria berkata, saya rasa prioritas utama Victoria saat ini adalah mengetahui situasi pesawat. Alasan mengapa Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat melakukan upaya besar untuk mengembalikan pesawat tersebut ke Amerika adalah karena informasi yang dapat dipercaya mengatakan bahwa mungkin ada rahasia pertahanan nasional di pesawat tersebut. Ini pasti atas perintah Victoria. Ini membuktikan bahwa dia sangat ingin memverifikasi situasi pesawat. Charlie bertanya padanya, di mana pesawat akan mendarat dalam perjalanan pulang. Maria berkata, pesawat itu akan mendarat di bandara kecil dekat perbatasan AS-Kanada. Sekitar 400 km jauhnya dari New York. 400 km. Charlie mengulangi, melihat jam itu lagi, dan berkata, jika ini masalahnya, maka Victoria mungkin ingin ikut serta. Jika dia ingin sampai di sana sebelum pesawat mendarat, dia harus naik helikopter. Ya, Maria berkata, kecuali helikopter, tidak ada cara lain untuk sampai ke sana. Charlie tersenyum dan berkata, dia tidak bisa melewati helikopter itu. Hanya mengantri untuk diperiksa. Cukup baginya untuk minum sepoci. Saat dia berkata, dia menambahkan, saya kira dia belum meninggalkan New York sampai beritanya dirilis. Maria bertanya, Guru, apakah Anda ingin merilis beritanya nanti? Biarkan Victoria mengatasi semua masalahnya terlebih dahulu. Setelah bekerja keras untuk sampai ke sana, biarkan dia benar-benar merasakan apa artinya mengambil air dari keranjang bambu tapi sia-sia. Charlie menghela napas, tentu saja, saya sudah memikirkannya. Tetapi saya tidak tahu apakah waktunya tepat. Jika pesawat tiba lebih awal sebelum Victoria terbang ke tempat itu. Apakah kamu yakin tidak ada yang abnormal di sana? Maria tersenyum dan berkata, pesawat akan mendarat lebih dari 1 jam lagi. Tetapi sejak Departemen Keamanan Dalam Negeri melancarkan pertempuran besar, ini pasti harus menghadapinya. Hanya pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat yang dapat sepenuhnya menyingkirkan kelainan tersebut. Saya melihat dan menemukan bahwa pesawat yang disewa Pavel adalah Gulfstream G650. Meski tidak terlalu besar, panjangnya lebih dari 30 meter. Setelah sedikit pemecahan masalah, dalam beberapa jam, tidak ada masalah sama sekali. Mungkin kamu bisa memeriksanya. Jika Anda memasukkan kali ini, pasti cukup bagi Victoria untuk terbang dari New York. Berbicara, Maria menambahkan, akan lebih baik jika ada cara untuk membawa Victoria berkonflik dengan Biro Keamanan Dalam Negeri. Bab 5974. Charlie tersenyum dan berkata, kekuatan Victoria jauh lebih unggul dari saya. Jika dia benar-benar menyelinap ke sekitar bandara, dia pasti akan menggunakan energi spiritualnya untuk memastikan bahwa si Fang Baozuang ada di pesawat itu sebelum mengambil tindakan. Kalau tidak, dia pasti tidak akan mengambil tindakan gegabah. Itu benar, kata Maria sambil tersenyum. Tuan Muda harus mempertimbangkannya secara lebih komprehensif. Tapi jika dia bisa memaksanya berlari sejauh 400 km lagi, itu pasti akan membuat mentalitasnya semakin runtuh. Itu benar. Charlie tersenyum dan berkata, pertama-tama saya akan meminta Steve dari keluarga Rothschild untuk meminta data pencitraan helikopter yang saat ini sedang diperiksa untuk melihat apakah Victoria termasuk di antara mereka. Jika demikian, maka akan lebih mudah. Saya akan tahu persis kapan dia akan dibebaskan. Dan kemudian menghitung waktu yang dibutuhkannya untuk terbang jauh. Dia akan dapat mengetahui waktu terbaik untuk merilis berita. Maria berkata dengan gembira, bagus sekali. Kali ini terserah Tuan Muda untuk mengontrolnya. Dan saya sedang menunggu Tuan Muda di Aorus Hill. Setelah Tuan Muda berkata tidak apa-apa, aku akan memberitahu Ethan untuk mengirimkan berita paling lambat 1 atau 2 menit. Setelah mengatakan itu, Maria berkata dengan gembira, ketika saya memikirkan Victoria akan segera runtuh, saya akan sangat bahagia. Charlie berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, ketika dia mengetahui bahwa si Fang Baozuang telah kembali ke Tiongkok. Dan menyadari bahwa Pavel dan Loyal itu mungkin sudah mati. Dia pasti akan meragukan hidupnya. Dan menurutku dia pasti belum pernah mengalami masa-masa yang membuat frustasi seperti ini. Maria berkata sambil tersenyum seperti bunga. Victoria telah mengejarku selama bertahun-tahun dan membuatku frustrasi selama bertahun-tahun. Akhirnya,
Giliran dia yang merasakan perasaan frustasi. Setelah itu, dia berkata, saya bisa menunggu di sini dengan tenang untuk mengetahui kabar dari Master. Baik, Charlie langsung menyetujuinya. Setelah menutup telepon, dia segera meninggalkan kamar Helena dan menuju ke tempat Steve dan Peter berada. Steve sudah sedikit tidak sabar saat ini. Dia sedang menghitung waktu bagi si Fang Baozuang untuk meninggalkan Amerika Serikat. Dia merasa si Fang Baozuang seharusnya sudah lama tiba di Tiongkok. Namun entah kenapa, belum ada pergerakan. Ia juga berharap setelah kabar tersebut datang dari Tiongkok, kabar buruk tentang keluarganya akan datang dari New York. Namun setelah menunggu dan menunggu, tidak ada pergerakan. Steve tidak bisa menahan perasaan cemas dan marah. Tepat ketika Charlie mengetuk pintu dan masuk, dia tidak sabar untuk melangkah maju dan bertanya, Ten, Wade, apakah si Fang Baozuang sudah kembali ke Tiongkok? Kenapa beritanya belum keluar? Charlie tersenyum dan berkata, jangan cemas, meskipun barang sudah sampai di Tiongkok. Tetapi hal ini perlu dinilai oleh para ahli yang diselenggarakan oleh pemerintah. Bagaimanapun, ini adalah peristiwa besar yang perlu diumumkan ke dunia luar. Dan hal ini harus dipastikan aman. Apalagi meski barang sudah dikembalikan, bahannya masih perlu diproses sebentar. Dan stasiun TV tidak akan bisa menyiarkan beritanya. Perlu waktu untuk mengedit, mengatur, pasca proses, dan memeriksa semuanya sebelum disiarkan. Steve mengangguk cepat dan berkata, kamu benar, ini membutuhkan waktu. Tetapi Tuan Wade, apakah Anda tahu kapan berita pastinya akan keluar? Charlie berpikir sejenak. Saya kira itu akan memakan waktu sekitar 2 atau 3 jam. Oke, Steve melihat waktu itu dan tanpa sadar berkata, 2 atau 3 jam, tidak lebih dari itu. Charlie bertanya padanya saat ini. Ngomong-ngomong, Steve, bisakah Anda membantu saya mendapatkan data pencitraan yang relevan dari lokasi inspeksi helikopter Anda hari ini? Steve mengangguk, tidak masalah. Keluarga saudara laki-laki saya tampaknya bertanggung jawab atas pos pemeriksaan helikopter. Saya akan menghubungi mereka dan memintanya. Charlie bertanya kepadanya, apakah kakakmu mengenal internet dengan baik? Steve berkata, dia tidak tahu apa-apa, putranya lebih tahu. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan cepat. Ngomong-ngomong, putranya adalah murid junior ibumu. Dia juga meniru ibumu dan berinvestasi di banyak perusahaan di Silicon Valley. Tapi sepertinya dia tidak berinvestasi di perusahaan yang sangat kuat. Charlie berkata, dia seharusnya berinvestasi di perusahaan yang mengembangkan AI. Apakah kamu pernah mendengarnya? Tidak. Steve menggelengkan kepalanya dan berkata dengan santai. Saya tidak tahu banyak tentang konsep internet. Beberapa waktu lalu, Mark membuat metaverse. Dia dengan bersemangat datang untuk memperkenalkannya kepada kami sejak lama. Rasanya tidak sebagus video game yang dimainkan anak-anak. Kemudian, seseorang memberitahu saya tentang AI, dan saya bahkan tidak mau repot-repot memahaminya. Charlie sedikit tersenyum, AI yang membuatmu terlalu malas untuk memahaminya lah yang hampir merampas posisimu sebagai ahli waris. Mereka sekarang mengintegrasikan AI dengan sistem pemantauan dan membantu menyaring semua helikopter yang perlu diperiksa. Ini sangat penting bagi mereka. Ini adalah upaya yang sangat sukses dan telah membuka ide-ide baru untuk penerapan AI mereka. Saya memperkirakan mereka akan segera menggabungkan AI dengan bidang yang lebih tradisional untuk mencapai efektivitas yang lebih besar. Berbicara tentang ini, Charlie memandang Steve dan berkata dengan sangat serius. Steve, kamu harus berterima kasih banyak padaku. Jika saya tidak mengambil risiko besar dan mengirim si Fang Baozuang keluar dari New York dan kembali ke Tiongkok. Siapa yang pada akhirnya menemukannya? Yang pasti bukan kamu, tapi anak kakakmu. Pada saat itu, kamu sudah bukan lagi pewaris keluarga. Kamu hanya bisa menjadi paman pewaris. Bab 5975. Ketika Steve melihat Charlie mengatakannya dengan serius, dia kaget dan tidak berani ragu sedikit pun. Dia memang mendengar beberapa waktu lalu bahwa perusahaan AI yang diinvestasikan oleh putra saudara keempatnya mengalami terobosan besar dan menjadi bintang baru di industri internet. Namun, dia tidak menganggapnya terlalu serius. Bagaimanapun,
keluarga Rothschild lebih banyak terlibat dalam industri keuangan dan energi. Gelembung internet sangat besar dan sulit memperoleh keuntungan. Jadi itu tidak pernah sesuai dengan keinginan mereka. Namun, ia benar-benar tidak menyangka kemampuan adaptasi AI akan sekuat itu. Dalam sekejap mata, ia menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dalam proses pencarian si Fang Baozuang. Dari sudut pandang ini, jika si Fang Baozuang masih berada di New York, maka kemungkinan keterlibatan AI dalam menemukannya secara alami lebih besar. Memikirkan hal ini, dia merasa lega. Dia berpikir, dia masih harus memakannya luar dan dalam. Hanya dengan makan di dalam dan di luar dia dapat memastikan bahwa barang-barang di piring tidak diambil. Jika dia tidak diam-diam bekerja sama dengan Charlie dan penjualnya mencari kejayaan, bukankah dia akan hancur total jika si Fang Baozuang benar-benar jatuh ke tangan anggota keluarga lainnya? Begitu dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Charlie, dan berkata dengan penuh rasa syukur dan gembira, "Ten, Wade, aku beruntung memilikimu." Charlie mengangguk secara alami. Lagi pula, bekerja sama denganku itu benar. Tidak hanya menghilangkan semua risiko. Ini bahkan mungkin membantu Anda mewarisi keluarga secepat mungkin. Betul sekali. Steve mengangguk berat tanpa berpikir lalu berkata kepada Charlie, "Saat Anda mengatakan bahwa si Fang Baozuang telah tiba di Tiongkok. Kalau begitu aku lega. Tunggu saja sampai beritanya keluar. Dan ayahku pasti akan meneleponku kembali secepat mungkin. Saya harap semuanya bisa berkembang seperti yang Anda katakan, Tuan Wade." Charlie tersenyum tipis dan segera berkata, "Ngomong-ngomong, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Saya ingin Anda maju ke depan dan menanyakan kepada saudara keempat Anda semua data pencitraan yang relevan dari helikopter yang sedang diperiksa. Lebih cepat lebih baik." Steve tidak bisa memahaminya. Charlie telah membawa si Fang Baozuang kembali ke Tiongkok. Peter telah dibawa dengan selamat ke Kanada. Dia tidak terjebak di New York. Dia benar-benar bebas. Mengapa dia harus memperhatikan hal-hal di New York? Namun, dia tidak berani bertanya lebih lanjut. Dan dia tidak berani membuang waktu, maka dia berkata, "Ten, Wade, tunggu sebentar, saya akan berkomunikasi dengan mereka." Saat ini, anggota keluarga Rothschild lainnya, meskipun mereka semua menahan energinya untuk menemukan si Fang Baozu dan menjadi pewaris keluarga, namun, sampai kemajuan yang jelas tercapai, tidak ada yang berani mengabaikan Steve, penerus aslinya. Oleh karena itu, ketika Steve meminta data pencitraan yang relevan, kakak keempatnya dan keluarganya tidak menolak. Mereka segera meminta AI untuk memilah gambar-gambar definisi tinggi, dan kemudian mengemasnya dan mengirimkannya ke Steve. Setelah Steve menyerahkan informasi itu kepada Charlie, Charlie dengan cepat menemukan dari foto wajah yang diambil dengan kamera definisi tinggi. Dan kemudian ditentukan nomor registrasi pesawat yang diambil Victoria, N77DT. Saat ini, di radar pengatur lalu lintas udara New York, N77DT belum lepas landas. Charlie memperkirakan Victoria masih menjalani pemeriksaan. Atau menunggu pemeriksaan. Dan dia memang masih menunggu pemeriksaan. Waktu berlalu, tetapi kecepatan pemeriksaan tidak meningkat. Yang membuat mentalnya semakin hancur. Yang paling menyakitkan adalah perasaan disayat dengan pisau pelan. Setiap detik berlalu, mentalitas Anda akan runtuh ke tingkat baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pengintai pertama dari luar New York ke bandara target telah tiba satu demi satu. Namun mereka dengan cepat mengirimkan informasi intelijen ke Istana Gubernur Tentara Kiri. Departemen Keamanan Dalam Negeri menginvestasikan sejumlah besar senjata dan peralatan di bandara target. Bahkan mengerahkan 6 pesawat dari Garda Nasional. Apache sedang bertugas jaga di tempat kejadian, dan F-35 terbang bersama mereka. Konfigurasi daya tembak mereka berarti bahkan jika semua pengintai dari Istana Gubernur Tentara Kiri dikirim, hanya akan ada jalan buntu. Bab 5976. Victoria tahu bahwa serangan yang kuat hanyalah sebuah fantasi. Cara terbaik sekarang adalah bergegas dan bergegas untuk memastikan apakah si Fang Baozuang ada di dalam pesawat. Jika ya, dia akan menggunakan energi spiritualnya untuk mengawasi si Fang Baozuang.
Jika waktunya tepat, dia secara pribadi akan mengambil si Fang Baozuang. Jadi dia berkata kepada pendeta, kirimkan pesanannya. Para pengintai yang datang harus mengawasi bandara ini. Begitu pesawat target mendarat, siapapun yang meninggalkan bandara ini harus didata. Tidak ada kelalaian yang diperbolehkan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa keluar dari pesawat sebelum mendarat. Jadi dia hanya bisa menggunakan cara ini sebagai asuransi. Jika si Fang Baozuang benar-benar ada di dalam pesawat, dan dia tidak menemukan si Fang Baozuang ketika dia tiba, maka setiap orang yang meninggalkan bandara berhak untuk diperiksa. Dan semakin cemas dia, semakin tidak efisien antrian di depannya. Setelah dia mengantri selama 1 jam, akhirnya tiba gilirannya untuk memeriksa helikopter yang ditumpanginya. Atas permintaan para prajurit, dia, Ravendor, dan pilot semuanya turun dari pesawat dan menjalani pemeriksaan tubuh. Selain itu, banyak orang membawa peralatan pengujian profesional dan memeriksa dengan cermat naik turun helikopter. Bahkan tangki bahan bakar helikopter pun tidak tersisa. Namun, mereka perlu menggunakan peralatan profesional untuk mendeteksi struktur internal. Dan lihat apakah si Fang tersembunyi di dalamnya. Bagaimanapun, pemeriksaannya benar. Helikopter Victoria akhirnya diizinkan lepas landas. Helikopter naik ke ketinggian yang ditentukan sesuai dengan persyaratan pengatur lalu lintas udara. Dan kemudian, di bawah desakan Victoria yang hampir histeris, terbang ke arah bandara target dengan kecepatan sangat tinggi. Setengah jam kemudian, pilot Gulfstream G650, ditemani oleh 2 F-35 dari jarak dekat, dengan gugup menyelesaikan pendekatannya. Saat pesawat mengarah ke landasan, keduanya sangat panik. Keduanya telah menerbangkan penerbangan sipil selama lebih dari 10 tahun. Namun baru kali ini mereka ditemani jet tempur. Kedua orang yang gelisah itu mendaratkan pesawat di landasan. Begitu kecepatannya melambat, kedua helikopter bersenjata tersebut segera lepas landas dan mengikuti pesawat di ketinggian sekitar 10 meter di atas pesawat untuk meninggalkan landasan sesuai kebutuhan. Saat ini, Departemen Keamanan Dalam Negeri sedang menghadapi musuh yang tangguh. Ketika pesawat terbang kembali, mereka tidak lagi khawatir dengan bocornya rahasia pertahanan negara. Namun khawatir pilot pesawat akan melakukan tindakan ekstrim. Untungnya, pilotnya sendiri tidak bersalah. Mereka menuruti persyaratan dan perlahan memarkir pesawat di hanggar. Begitu mesin dimatikan, seseorang segera menggunakan peralatan profesional untuk mengunci ban pesawat. Dalam hal ini, meskipun pilotnya ingin melarikan diri, pesawat tidak akan bisa meluncur dengan mulus dengan mesinnya. Selanjutnya, puluhan pasukan khusus bersenjatakan peluru tajam telah mengepung seluruh pesawat tersebut. Orang yang bertanggung jawab mengirim radio kepada kru. Atas nama Departemen Keamanan Dalam Negeri, saya meminta semua personel di kapal untuk segera menunggu di pintu palka. Setelah palka dibuka, setiap orang harus mengangkat tangan ke belakang kepala. Dan berbarislah dengan tertib untuk turun dari pesawat. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan ekstrim. Tak berani menunda, para kru segera membuka pintu. Dan turun dari pesawat satu persatu dengan kepala di tangan. Pasukan khusus yang telah lama menunggu, segera kendalikan semuanya. Kemudian personel yang berdedikasi melakukan penggeledahan tubuh secara mendetail. Lebih banyak agen segera naik ke pesawat dan mulai melakukan inspeksi yang sangat mendetail terhadap pesawat. Karena laporannya relatif umum dan hanya menyebutkan rahasia pertahanan negara. Namun tidak mengungkapkan barang apa itu atau apakah besar atau kecil. Orang yang bertanggung jawab sudah bersiap untuk perang yang berkepanjangan. Dia meminta masyarakat segera mulai menginterogasi para awak kapal. Saat mempersiapkan agen mereka, menggunakan peralatan pengujian profesional. Dengan bantuan staf pemeliharaan dan mengacu pada cetak biru pesawat. Untuk mengetahui segala sesuatu yang tidak termasuk dalam konfigurasi pabrik pesawat. Pekerjaan ini diperkirakan memakan waktu setidaknya 3 hari untuk diselesaikan. Ketika Victoria akhirnya bergegas ke lokasi yang ditentukan. Yang jaraknya hanya 3 km dari bandara. Agen di bandara baru saja memeriksa separuh kokpit. Setelah dia sampai, dia langsung bertanya kepada pendeta. Menanyakan kepada pengintai apakah mereka melihat seseorang atau kendaraan meninggalkan bandara kecil. Jawabannya tidak.
Hal itu membuatnya menghela napas lega. Tidak ada yang meninggalkan bandara, yang membuktikan bahwa selama si Fang Baozuang berada di pesawat itu, pasti masih ada di bandara ini. Jadi, dia melepaskan lebih dari separuh energi spiritual di tubuhnya. Dan energi spiritual menyebar ke seluruh penjuru bandara. Untuk mencari gerakan yang berhubungan dengan senjata ajaib. Yang tidak dia ketahui adalah Charlie sudah mengetahuinya begitu helikopter yang dia tumpangi mendarat. Jadi, dia segera mengirimkan pesan untuk memberitahu Maria. Isi pesannya adalah, waktunya siaran. Bab 5977. Victoria melepaskan energi spiritual dalam jumlah besar dalam satu tarikan napas, menutupi seluruh bandara. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan berpikir. Mengapa tidak ada keberadaan yang berhubungan dengan energi spiritual kecuali energi spiritual saya sendiri? Si Fang adalah senjata ajaib, dan dibangun bersama oleh banyak biksu dengan kekuatan supernatural yang hebat di dinasti Tang. Pasti ada banyak formasi di dalamnya. Dan itu bisa dirasakan dengan energi spiritual, dan harus segera dideteksi. Namun, kemanapun energi spiritual Victoria pergi, ada keheningan yang mematikan di mana-mana. Bagaikan api yang melewati bumi yang hangus, tidak dapat menemukan apapun yang dapat tersulut. Jantung Victoria berdetak kencang, dan kemudian dia mulai mencari semua orang di bandara dengan lebih hati-hati untuk melihat apakah Pavel dan Loyal ada di sini. Namun setelah dilakukan pencarian, Victoria tidak menemukan jejak keduanya. Hal ini membuat moodnya langsung tenggelam ke dasar. Dia berkata dengan ekspresi muram, "Saya bekerja keras untuk sampai ke sini. Tapi aku tidak menyangka itu adalah jebakan yang dibuat oleh pihak lain." Pendeta di samping merasa gugup dan bertanya dengan cepat, "Tuhan, mengapa engkau mengatakan ini?" Victoria mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi dan berkata, "Yang saya cari tidak ada di sini. Dan Pavel dan Loyal juga tidak ada di sini." Saat dia mengatakan itu, Victoria berkata dengan marah. Karena Pavel tidak ada di pesawat ini, dia pasti sudah mati. Alasan dia menyewa pesawat ini jelas bukan niatnya. Kemungkinan besar dia dipaksa atau dikendalikan oleh orang lain. Alasan mengapa pihak lain melakukan ini adalah untuk mengganggu penilaianku dan membuatku melompat jika tidak perlu. Ravendor terkejut setelah mendengar ini, dan berseru, "Tuhan, apakah ini rencana untuk memancing harimau menjauh dari gunung?" Victoria berkata dengan ekspresi serius. "Apakah itu untuk memancing harimau menjauh dari gunung? Itu tergantung apakah mereka tahu bahwa saya telah datang ke Amerika." Dia memikirkannya dan bertanya kepada pendeta, "Jika kamu adalah orang misterius itu, dan 4 Earl Agung telah mati di tanganmu, siapa lagi di Warriors dan yang akan membuatmu takut?" Pendeta berkata, "Kembali kepada Tuhan jika bawahanmu adalah orang misterius itu. Keempat Earl Agung itu dibunuh olehku. Dan satu-satunya yang aku takuti di sarang prajurit adalah kamu, Tuan Guru." Setelah mengatakan itu, Ravendor berkata lagi, "Adapun ketiga tetua, mereka telah mengasingkan diri selama ratusan tahun. Terakhir kali meskipun mereka keluar dari perbatasan, mereka segera kembali ke pangkalan. Selain itu, hanya sedikit orang di Warriors dan yang mengetahui situasi mereka. Pria misterius itu mungkin tidak mengetahui keberadaan ketiga tetua. Dan bawahan ini merasa bahwa dengan kekuatannya, dia seharusnya sudah memulainya. Ketiga tetua masih selangkah lagi untuk membuka istana Niwan. Jadi para bawahan percaya bahwa meskipun dia mengenal ketiga tetua, dia tidak akan takut." Ekspresi Victoria menjadi semakin jelek, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Jika yang dia takuti hanyalah aku, mungkin dia sudah tahu kalau aku akan datang. Jadi dia sengaja mewujudkannya." Pendeta berkata dengan hormat, "Tuhan, saya merasa dia mungkin tidak tahu bahwa Anda ingin datang, dan dia membiarkan Pavel menyewa pesawat ini. Ini mungkin hanya untuk mengganggu penilaian kami, dan mungkin tidak ditujukan pada perilaku Anda." Victoria berkata dengan dingin, "Anda harus menyelidikinya dengan cermat untuk melihat di mana kebocoran kedatangan saya ke Amerika. Jika seseorang membocorkan rahasianya, tidak peduli siapa itu, mereka akan dibunuh tanpa ampun." Pendeta berkata dengan tergesa-gesa, "Tuhan, ketika Anda datang ke Amerika Serikat kali ini,
Hanya bawahan dan awak kapal yang mengetahuinya. Tapi menurutku para kru juga harus tahu untuk tidak membocorkan rahasia. Victoria mengertakkan gigi dan berkata, tidak peduli apa. Bunuh saja semua anggota kru dan gantikan mereka dengan kelompok baru. Pendeta berkata tanpa berpikir, saya menuruti perintah Anda. Setelah mengatakan itu, Ravendor bertanya lagi padanya. Tuhan, apa yang kami lakukan? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Victoria berkata dengan dingin, kembali ke New York. Keluarga Rothschild telah memblokir New York dengan sangat ketat sehingga saya pun tidak dapat menghindari pemeriksaan mereka. Benda yang kami cari mungkin masih berada di New York. Mungkin dia masih bersembunyi di New York, menunggu kesempatan. Kali ini ketika saya pergi ke New York, saya harus menemukan harta karun itu. Segera setelah Victoria selesai berbicara, ponsel Ravendor di samping tiba-tiba menerima beberapa notifikasi push. Dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan bahwa pemberitahuan push pada dasarnya berasal dari berita Tiongkok, jejaring sosial, dan aplikasi video pendek. Judul-judulnya pada dasarnya sama. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik pelan. Harta nasional dinasti Tang, si Fang Baozu telah kembali ke Tiongkok. Apakah benda ini mempunyai asal-muasal yang besar? Begitu banyak media yang merilis berita pada saat yang bersamaan. Ketika Victoria mendengar ini, matanya melebar dan dia berkata, apa katamu? Si Fang Baozu kembali ke Tiongkok. Ya, Ravendor menyerahkan telepon kepada Victoria dan berkata, Tuhan, Anda tahu, saya telah menerima banyak pemberitahuan yang relevan secara berurutan. Bab 5978. Pendeta mengatakan bahwa dia tiba-tiba menyadari melihat sesuatu. Dia dengan cepat bertanya, Tuhan, mungkinkah itu harta karun yang kamu cari? Victoria kaget, merampas teleponnya, mengklik salah satu pemberitahuan push, dan segera masuk ke aplikasinya. Dan berita push ini adalah berita terkini yang disiarkan oleh sebuah stasiun TV. Jadi klik dan mulai putar videonya secara langsung. Suara pembawa acara yang nyaring dan kuat terdengar. Berikut ini adalah berita eksklusif dari stasiun kami. Setelah mengembara ke luar negeri selama hampir 200 tahun, si Fang Baozuang, harta nasional dinasti Tang, kembali ke pelukan Ibu Pertiwi malam ini. Para ahli terkait mengatakan bahwa si Fang Baozuang adalah simbol yang sangat penting dari dinasti Tang. Harta nasional yang penting, hilang di luar negeri selama periode Perang Candu Pertama hingga Perang Candu Kedua. Ketika pembawa acara mengatakan ini, layarnya telah beralih ke si Fang Baozu. Dari dekat, saat Victoria melihat si Fang Baozu yang agung, seluruh tubuhnya terasa seperti dunia berputar. Dan mentalitasnya yang sudah lama menderita benar-benar runtuh pada saat ini. Dia mengumpulkan energi spiritualnya di tangannya dan menghancurkan ponsel Ravendor menjadi bubuk dengan keras. Ravendor terkejut, dan saat dia hendak membujuknya, dia melihat Victoria mengertakkan gigi dan meraung dengan wajah pucat. Dia melakukannya dengan sengaja. Dia melakukannya dengan sengaja. Itu sangat tidak masuk akal. Itu sangat tidak masuk akal. Pendeta bertanya dengan tergesa-gesa, Tuhan, Anda bilang dia melakukannya dengan sengaja. Mungkinkah pria misterius ini mengirim si Fang Baozu ini kembali ke Tiongkok? Victoria hampir pingsan dan berkata dengan histeris. Saya terbang hampir 10.000 kilometer untuk menemukan si Fang Baozuang. Dan dalam prosesnya, saya harus dipermalukan oleh keluarga Rothschild. Tapi saya tidak menyangka Bali Matart itu telah mengirim si Fang Baozuang kembali ke Tiongkok. Ini benar-benar tidak masuk akal. Bali Matart ini, dia tahu bahwa saya pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan si Fang Baozu dan diam-diam mengirimkannya kembali ke Tiongkok. Dia jelas-jelas sengaja mempermalukan saya dan menghancurkan hati Tao saya. Saya tidak menyangka bahwa saya, yang memiliki reputasi besar dalam hidup saya, akan dipermalukan dan diplot olehnya berkali-kali. Ini benar-benar keji. Aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku tidak akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Saat dia mengatakan itu, Victoria merasakan depresi yang tak tertahankan di dadanya, dan api jahat meledak di dalam hatinya. Segera setelah itu, dia merasa mual di tenggorokannya. Dan detik berikutnya, dia mengeluarkan seteguk kabut darah. Victoria terbatuk 2 kali,
buru-buru menyeka darah dari sudut mulutnya. Mengambil pil dan melemparkannya ke mulutnya. Dan kemudian buru-buru menggerakkan pikirannya untuk menstabilkan energi spiritual dan meridian yang telah kacau di tubuhnya. Ini pertama kalinya Ravendor melihat Victoria begitu marah. Saat ini, Victoria sudah dalam keadaan gila bahkan histeria. Jadi dia segera berkata, "Tuhan, mohon jangan marah. Si Fang Baozu telah kembali ke Tiongkok. Ini bukan hal yang buruk. Tapi bagusnya, kita bisa pergi ke Tiongkok dan merebutnya kembali." Mata Victoria memerah dan merah seolah-olah akan menonjol keluar dari rongganya. Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya dan meraung, "Balima Tart itu dapat mengirim si Fang Baozuang kembali ke Tiongkok. Dia pasti telah memberitahu pejabat itu rahasia si Fang Baozu. Senjata nasional penting yang dapat mempengaruhi nasib negara akan dianggap sebagai harta nasional dan dilindungi oleh Tiongkok. Saya tidak mampu menyinggung garda nasional negara bagian New York. Bagaimana Anda meminta saya pergi ke Tiongkok dan mengambil kembali si Fang Baozuang? Apakah Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk mengambilnya kembali?" Saat dia mengetahui bahwa si Fang Baozuan telah kembali ke Tiongkok, Victoria tahu bahwa dia tidak punya peluang. Selama lebih dari 300 tahun, dia selalu berpegang pada satu tujuan. Artinya, dia bisa menjadi musuh siapapun, tapi dia tidak pernah bisa memprovokasi suatu negara. Kecuali beberapa negara kecil, sebagian besar negara berdaulat di dunia memiliki keunggulan absolut dibandingkan Warrior Resden. Karena negara kecil yang berdaulat pun mempunyai wilayah dan wilayah udaranya sendiri. Asal punya budget pasti bisa membeli jet tempur dari negara besar di kubu timur atau barat. Jika memiliki wilayah perairan, ia juga dapat membeli kapal perangnya sendiri. Dua poin ini berada di luar jangkauan Warrior Resden. Meskipun Warrior Resden saat ini memiliki kekuatan finansial yang kuat dan kekuatan individu yang sangat baik, ia tidak memiliki keunggulan sama sekali dalam menghadapi senjata dan peralatan berat, atau bahkan senjata pemusnah massal. Apalagi si Fang Baozu adalah senjata penting negara. Dan Tiongkok pasti tidak akan membiarkan hal ini menjadi risiko apapun. Itu harus dijaga ketat di lokasi rahasia. Bahkan jika Warrior Resden mengerahkan seluruh pasukannya, tidak ada peluang untuk merebutnya. Saat itu, Victoria sangat marah. Kali ini dia datang ke New York, dia benar-benar kelelahan. Satu-satunya hitungan yang tersisa sudah mati, begitu pula Pavel. Dia telah menempatkan banyak sarjana di seluruh dunia. Hampir hanya ada segelintir orang yang sama pentingnya dengan Pavel. Butuh puluhan orang dan lebih dari 10 tahun untuk membangunnya. Sekarang mereka juga menjadi abu. Di akhir hidupnya di keluargaan, satu bidak catur juga hilang. Bab 5979. Ravendor melihat emosinya hampir tak terkendali. Maka ia segera berkata, "Bagava, karena masalahnya sudah sampai pada hal ini. Bawahan ini menyarankan itu demi keselamatan. Kita harus meninggalkan Amerika dan kembali ke pangkalan dulu." "Apa yang kamu pikirkan?" Victoria berkata dengan wajah dingin. "Loyal dan Pavel meninggal di New York. Musuh telah berulang kali memukul kami dengan keras. Saya harus menyelesaikan masalah ini sampai tuntas." Lalu dia berkata dengan ekspresi seram. "Dan Rothschild itu, mereka harus membayar harganya kali ini." Setelah mengatakan itu, dia berteriak dengan dingin, "Kembali ke New York." Ketika Victoria kembali ke New York dengan helikopter. Saat itu, kepala keluarga Rothschild, Simon Rothschild terbaring lemah di tempat tidur. Kantong di bawah matanya berwarna gelap dan besar. Dan sepertinya dia belum tidur sepanjang malam. Mentalitas Simon sangat terpukul akhir-akhir ini. Dan pukulan terus-menerus mencapai klimaksnya dini hari tadi. Dia tidak pernah menyangka ketika bawahannya Heng mengejar Peter Zhou. Pavel justru membakar dirinya sendiri. Setelah mengetahui bahwa sebenarnya dialah yang menggoda Warrior Resden, Simon bahkan lebih patah hati. Meskipun dia telah mengikuti saran Nicholas dan menghancurkan bukti di tempat kejadian, dia masih gelisah karena kali ini dia tidak menyinggung orang biasa. Tapi Warrior Resden yang sudah lama berdiri dan sangat misterius. Di Amerika Serikat, sebenarnya tidak ada kekurangan organisasi misterius dengan sejarah panjang. Kegelapan, dan kekejaman, tapi tidak satupun yang bisa dibandingkan dengan Warrior Resden.
Saat ini, dia tidak yakin apakah pihak lain akan mengetahui tentangnya. Jika dia mengetahuinya, masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Untuk memastikan keselamatannya sendiri, dia menghubungi Kepala Departemen Keamanan Dalam Negeri dan CIA setelah kejadian dini hari tadi. Dan meminta mereka mengirimkan agen terbaik dan peralatan paling profesional ke tanah milik keluarga Rothschild untuk menjamin keselamatan Anda dan keluarga Anda. Tapi ketika dia memikirkan tentang kekuatan Warriors dan dia masih ketakutan, dan bahkan berencana meninggalkan Amerika Serikat. Dan temukan tempat yang aman untuk menghindari pusat perhatian untuk sementara waktu. Tepat ketika dia merasa gelisah, putra bungsunya David mengetuk pintu dengan cemas. Dan berkata di luar pintu, "Ayah, ada berita penting." Simon mendengar bahwa ini adalah berita penting dan berkata dengan cepat, "Masuk dan bicara." David membuka pintu, berjalan melewati aula luar menuju kamar tidur. Menatap Simon yang setengah terbaring di samping tempat tidur, dan berkata dengan sedih, "Ayah, sesuatu yang besar telah terjadi." Simon bertanya dengan gugup, "Apa yang terjadi?" David meratap dan berkata, "Si Fang Baozu telah kembali ke Tiongkok." "Apa?" Simon hanya merasakan dengungan di kepalanya. Seolah-olah seluruh tubuhnya jatuh dari awan. Dia membutuhkan waktu lebih dari 10 detik. Saat dia sadar kembali, dia tiba-tiba duduk dari tempat tidur dan bertanya dengan tegas, "Apa yang baru saja Anda katakan?" "Katakan lagi." Melihat dia lemah dan terlihat terlalu gugup, David dengan cepat melangkah maju untuk menahan punggungnya. Lalu dia berkata dengan hati-hati, "Ayah, menurut berita resmi Tiongkok, si Fang Baozuang disumbangkan kembali ke Tiongkok melalui jalur rahasia." Pejabat Tiongkok juga mengumumkan bahwa harta nasional yang telah hilang di luar negeri selama 200 tahun telah resmi dikembalikan. Pikiran Simon tiba-tiba meledak dan dia menangkap selimut dan bantal di tempat tidur. Dan melemparkannya jauh-jauh dengan gila-gilaan, dan berteriak histeris. "Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Saya telah mengepung New York ke dalam tong besi. Dan setiap orang yang meninggalkan New York harus diperiksa. Terutama bandara adalah prioritas utama. Mengapa si Fang Baozu bisa kembali ke Tiongkok di bawah hidungku? Apa yang sedang terjadi?" Setelah itu, dia menunjuk ke arah David dengan tangan gemetar, dan mengumpat dengan marah. "Sampah. Kalian semua benar-benar sampah." David berkata dengan gugup, "Ayah, saya baru saja menerima beritanya. Ini adalah laporan resmi dari Tiongkok. Laporan tersebut telah diterjemahkan dan diunduh dari internet di Amerika Serikat. Kami baru menyadarinya setelah dipublikasikan di media. Dan tidak ada deskripsi atau penjelasan tentang bagaimana si Fang Baozuang kembali ke Tiongkok dalam laporan tersebut. Saya tidak tahu bagaimana si Fang Baozuang kembali ke Tiongkok. Tetapi faktanya adalah mereka kembali ke Tiongkok. Itu hilang." Simon meraung dengan marah, "Pergi. Protes ke Kedutaan Besar Tiongkok di Amerika Serikat. Beritahu mereka bahwa si Fang Baozuang adalah milik pribadi keluarga Rothschild. Dan minta mereka segera mengembalikannya." Sambil berkata, Simon menambahkan, "Jangan menunggu balasan mereka. Segera hubungi kakak tertua Anda kembali dan minta dia untuk memimpin pengorganisasian tim untuk berangkat ke Tiongkok. Dan panggil semua pengacara terbaik di Amerika Serikat. Saat Anda tiba, bernegosiasilah dengan mereka. Jika tidak berhasil, tuntut mereka. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, si Fang Baozuang harus dikembalikan kepada saya." Bab 5980. David berkata dengan ekspresi sangat malu, "Ayah, pihak Tiongkok mengungkapkan sejarah yang relevan dari si Fang Baozuang. Dan menyebutkan Perang Candu Pertama, sejarah Perang Candu Kedua, dan 8 kekuatan sekutu. Sekarang seluruh dunia tahu bahwa si Fang Baozuang dicuri bersama jutaan peninggalan budaya lainnya pada saat itu. Jika kita sekarang pergi ke Tiongkok untuk bernegosiasi dan membiarkan mereka mengambil alih si Fang Baozuang, hal ini tidak hanya tidak dapat dibenarkan secara hukum, tapi juga tidak bisa dibenarkan dalam hal opini publik." "Opini publik," Simon berkata dengan marah. Saat dia berbicara, Simon bertanya dengan marah. "Berlian di tongkat Raja Inggris dipotong dari bintang Afrika. Bintang Afrika adalah berlian dari Afrika Selatan. Edward ke-7 mengambilnya. Potong menjadi ratusan bagian dengan berbagai ukuran,
dan masukkan semuanya ke dalam perhiasannya sendiri. Kenapa dia mempunyai wajah sebesar itu? Mengapa dia tidak bisa mengembalikan berlian itu kepada masyarakat Afrika Selatan? Mereka merampok seluruh museum dan seluruh istana, tapi tidak apa-apa. Sialan, nenek moyang kita berusaha keras untuk merebut kembali Xifang Baozu dari Tiongkok. Mereka menyimpannya di rumah selama 200 tahun. Mengapa kamu mengatakan itu? Kembali saja, apakah saya setuju? David menahan diri dan berkata, Ayah, Afrika Selatan adalah koloni Inggris saat itu. Sesuai dengan prinsip hukum internasional pada saat itu. Semua yang ada di koloni adalah milik negara induk. Bahkan orang-orang di koloni itu adalah milik negara induknya. Belum lagi Edward ke-7 mengambil satu bintang Afrika, meski dia merampas semua berlian di Afrika Selatan. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia melanggar hukum. Setelah itu, David menambahkan, tetapi situasi kita berbeda. Tiongkok diinvasi oleh Barat, Tiongkok tidak pernah bersifat kolonial. Apa yang menjadi milik mereka adalah milik mereka. Terus terang, nenek moyang kita mengambilnya dari mereka. Jika kami tanpa malu-malu bernegosiasi dengan mereka, kami tidak akan memiliki dasar opini publik. Tidak ada cara untuk mendukungnya. Bukan saja hal-hal itu tidak akan kembali lagi. Tetapi seluruh dunia akan mempostingnya di situs jejaring sosial dan memarahinya sampai mati. Bukankah itu hanya mencuri ayam tapi kehilangan nasinya? Simon menjadi cemas dan menamparkan wajahnya dan memarahi dengan marah. Bali Matar, apakah Anda bermaksud hanya melihat Xifang Baozu kembali ke Tiongkok? David ditampar, dan merasa sangat sedih. Namun dia tidak berani menunjukkannya, jadi dia hanya bisa berkata dengan marah. Kalau begitu aku akan menyuruh adikku untuk kembali. Setelah itu, David berbalik dan hendak keluar. Belum lagi betapa frustrasinya dia. Dia di sini hanya untuk melaporkan berita tersebut, dan memberikan saran yang objektif. Untuk mencegah orang tua itu marah dan melakukan hal konyol. Namun siapa sangka lelaki tua itu bukan hanya menolak mengakui perasaannya, tapi juga menamparkan wajahnya. Apa yang dia coba lakukan? Lebih baik ikuti saja kata-katanya. Jika dia ingin kakak tertua bernegosiasi, biarkan kakak tertua bernegosiasi. Ketika Simon melihatnya berbalik untuk pergi, dia merasa sedikit tidak nyaman dan segera menghentikannya. David, tunggu sebentar. David berbalik dan bertanya dengan hormat. Apa lagi yang ayah katakan? Simon berkata, hubungi petugas opini publik dan tim hukum. Dan biarkan mereka menganalisis cara paling masuk akal untuk menangani masalah ini berdasarkan opini publik dan prinsip hukum. David mengangguk, segera mengeluarkan ponselnya, dan menggunakan perangkat lunak konferensi video keluarga Rothschild. Dua ketua tim opini publik dan hukum. Salah satu dari dua orang ini adalah jurnalis papan atas, dan yang lainnya adalah pengacara papan atas. Mereka berdua adalah tokoh terkemuka di kelas atas New York. Belakangan, mereka semua berada di bawah naungan keluarga Rothschild dan menjadi anggota wadah pemikir keluarga Rothschild. Oleh karena itu, mereka sangat memperhatikan setiap gerak-gerik keluarga Rothschild. Mereka sudah lama mengetahui bahwa keluarga Rothschild sedang mencari keberadaan Xifang Baozu. Mereka juga tahu bahwa keluarga Rothschild sangat pasif dalam memberikan opini publik karena Xifang Baozu. Dan kini, mereka semua telah menerima kabar bahwa Xifang Baozuang telah kembali ke Amerika Serikat. Saat David memulai konferensi video, keduanya langsung ikut serta. David bertanya kepada mereka berdua di depan Simon. Kalian berdua juga harus mengetahui berita bahwa Xifang Baozuan telah kembali ke Tiongkok. Saya ingin tahu bagaimana menurut Anda lebih tepat bagi kami untuk melindungi hak-hak kami sekarang. Penanggung jawab opini publik berkata, Pak, mohon maaf, opini publik online saat ini sangat tidak menguntungkan kami. Penyalahgunaan hukuman mati tanpa pengadilan terhadap Peter Zhou sebelumnya untuk memulihkan Xifang Baozuan telah menimbulkan dampak negatif yang sangat serius. Sekarang Xifang Baozuang telah kembali ke Tiongkok jika kita tetap diam dan berpura-pura bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Diperkirakan opini publik akan berhenti memperhatikan hal ini setelah beberapa saat. Namun, jika kita berani bernegosiasi dan memprotes saat ini, diperkirakan keluarga tersebut akan terdorong ke dalam badai lagi. Di kotak dialog video lainnya,
ketua pengacara juga mengatakan. Rothschild, menurutku apa yang dikatakan Jim sangat masuk akal. Kami sedang mencari si Fang Baozuang sebelumnya. Tetapi kami tidak menemukan si Fang Baozuang. Namanya telah dipublikasikan. Dan banyak dari materi gambar tersebut telah diedarkan secara internal oleh orang-orang yang bertanggung jawab memblokir New York. Jika kami tidak memberikan tanggapan apapun, tidak akan ada banyak masalah. Setelah itu, pengacara menambahkan, selain itu, masalah ini dari sudut pandang hukum, kami tidak tahan. Pertama-tama, barang antik ini adalah salah satu harta karun yang tak terhitung jumlahnya yang disita Barat dari Tiongkok. Dan keluarga Rothschild diam-diam menyembunyikannya di rumah mereka selama bertahun-tahun. Barang antik ini tidak muncul dalam informasi pameran aset atau statistik aset manapun. Dengan kata lain, kami tidak memiliki bukti yang membuktikan bahwa barang antik Tiongkok ini milik keluarga Rothschild. Selain itu, barang ini diperoleh Peter Zhou dari keluarga Rothschild. Dan Anda baru saja mengumumkan penarikan gugatan tersebut, mengklaim bahwa Peter Zhou tidak mencuri apapun dari keluarga Rothschild. Itu semua hanya kesalahpahaman. Logika hukum dari kejadian pencurian sebelumnya berakhir di sini. Konsistensi diri telah selesai, tetapi jika Anda tiba-tiba membuat pernyataan kepada pejabat Tiongkok melalui udara dan mengatakan bahwa barang tersebut adalah koleksi curian dari keluarga Rothschild, maka konteks dan logikanya akan hilang dan bertentangan. Tidak peduli dimanapun itu. Jika kami menggugat, tuntutan kami tidak akan didukung oleh pengadilan. Simon mendengar ini dan seluruh tubuhnya roboh. Dia tidak pernah membayangkan bahwa rekonsiliasinya dengan Peter Zhou akan menjadi langkah yang buruk. Seperti yang dikatakan pengacara, dia sudah mengakui bahwa semuanya salah paham. Bagaimana dia sekarang bisa mengusulkan kepada pejabat Tiongkok dari jauh bahwa si Fang Baozu yang baru saja kembali ke Tiongkok adalah milik pribadi keluarga Rothschild? Jika dia benar-benar melakukan ini, bukankah seluruh keluarga akan dipermalukan olehnya?